Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Kenaikan COVID dan berlanjutnya capital inflow. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu. Di antaranya, investor terus mencermati kenaikan kasus baru COVID-19 yang sempat mencapai rekor tertingginya dan kemudian turun lagi. Bank Indonesia merilis perkembangan posisi investasi internasional PI Indonesia pada triwulan 1 2021 yang mencatat kewajiban neto yang menurun. Sementara itu, capital inflow kembali berlanjut di pasar keuangan dalam negeri sekitar 5,3 triliun rupiah pada minggu lalu menurut data Bank Indonesia. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 2.072.000 orang yang terinfeksi dan 1.835.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang masih tinggi 88,53% dan 56.000 orang lebih yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat agak terbatas 0,25% secara mingguannya ke level 6.022. Ya, IHSG ini bangkit dari koreksi sebelumnya dalam pasar yang bergerak fluktuatif. Ini terangkat dengan capital inflow di bursa dan juga terdorong sentimen positif dari bursa regional. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan masih sideways sambil menunggu arah pasar selanjutnya. Mata uang rupiah pada pekan lalu terkoreksi terbatas 0,24% secara mingguannya ke level 14.425 rupiah per US dollar. Ini melemah di minggu keduanya dan sempat tertekan ke 7 minggu terendahnya lalu rebound atau bangkit. Ini terpicu oleh meredanya ekspektasi pengetatan moneter The Fed, diantara juga berita kenaikan kasus COVID di dalam negeri. Sementara itu, dolar global naik lalu kemudian terkoreksi. Untuk minggu depan, kemungkinan rupiah ini bergerak lebih stabil dalam rentang yang agak terbatas. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau menguat sedikit secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun tipis yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,527% pada akhir pekannya. Di tengah masih terus aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara itu yields US Treasury cenderung menanjak pada minggu terakhir ini. Ya, pemirsa setia VBiz News, Bank Indonesia melaporkan posisi investasi internasional Indonesia pada triwulan 1 2021 mencatat kewajiban neto yang menurun sebesar 268,6 miliar dolar AS atau 25,3% dari PDB, turun dibandingkan data pada triwulan keempat 2020 yang lalu. Bank Indonesia memandang perkembangan PI Indonesia triwulan 1 ini tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tercermin dari struktur kewajiban PI Indonesia yang didominasi oleh instrumen berjangka panjang. Sementara itu, berdasarkan data transaksi 21-24 Juni, Bank Indonesia melaporkan non-residen di pasar keuangan domestik melakukan beli neto. Ini sebesar 5,3 triliun rupiah, terdiri dari beli neto di pasar SBN 4 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 1,3 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBiz News, kita sudah membahas bersama VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2021. Ya, saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah, untuk semuanya stay safe, stay healthy. Salam VBiz.